Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang saya hormati, Ibu dosen, Ibu Mary, dan teman-teman yang saya kasihi. Kapanpun Ibu dosen dan teman-teman menyaksikan video saya, di sini kami dari kelompok analisis dan desain sistem kelas F yang beranggotakan yang pertama Abraham Putrayoku, kemudian Jose Jordan Marulitua Manurung, dan saya sendiri Bonifasis Marnata Sima Pamula dengan NIM 682020-801. Sesuai dengan topik yang kami ambil, yakni perancangan sistem pemesanan ojek motor pada aplikasi Maxim. Ya, berikut untuk penjelasan profil perusahaannya. Jadi di sini Maxim sendiri hadir sejak tahun 2003, di mana para pendirinya menciptakan teknologi dan inovasi dalam order taksi. Layanan pemesanannya pun jadi lebih modern, mudah dipakai, dan aman. Sejarah Maxim sendiri dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Kardins yang ada di Pegunungan Ural. Nah, perusahaan ini didirikan oleh insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli di bidang teknologi, pembuatan, dan proses produksi komputer. Pada 6 tahun pertama, di sini pekerjaan dilakukan hanya di 4 kota saja. Kemudian terus meningkat. Pada tahun 2019 sudah membuka cabang di 7 kota. Kemudian masuk di tahun 2010 sudah ada cabang di 17 kota dan meningkat menjadi 12 kota dalam 1 tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2014, Maxim mulai memperluas bisnis keluar Rusia dengan membuka cabang di berbagai negara baru, misalnya seperti di Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia, hingga di Indonesia. Kemudian Maxim baru hadir di Indonesia sekitar bulan Juli 2018 lalu. Saat itu kota yang dijajaki Maxim baru Jakarta dengan jenis layanan pemesanan angkutan dan motor melalui aplikasi mobile. Masuk kepada proses bisnis. Nah, di sini untuk proses bisnis secara umumnya, aplikasi Maxim sendiri ini berfokus pada layanan transportasi online atau taksi online. Namun sesuai dengan pengambilan topik kami, yakni perancangan sistem pemesanan ojek motor pada aplikasi Maxim, di sini lebih kepada proses bisnis dalam pemesanan ojek motor saja. Nah, berikut untuk flowchart-nya. Di sini diawali dengan proses login terlebih dahulu, kemudian melakukan input data lokasi seperti input kota, lokasi penjemputan, dan lokasi tujuan keberangkatan kita kemana begitu. Kemudian masuk ke pilih pembayaran. Nah, setelah pilih pembayaran, nanti kita akan di sini ada decision untuk pilihan jika kita ingin memesan ojek motor. Jika ya, langsung kepada pemesanan, kemudian
menuju ke berangkat. Lalu selesai. Nah, jika kita tidak memilih ojek motor ini, kita bisa melakukan pelayanan lainnya. Jika tidak pilihan lainnya, maka akan selesai. Namun, sesuai dengan topik yang kami ambil, ini perancangan sistem pemesanan ojek motor pada aplikasi Maxim. Jadi, untuk flowchart-nya seperti ini saja. Ya, kemudian kita lanjut ke software requirement system. Nah, berikut untuk kelengkapannya. Di sini yang pertama ada platform. Platform dari Maxim sendiri yakni mobile apps atau aplikasi mobile. Kemudian tujuan platformnya di sini yang pertama untuk mempermudah pengguna atau user dalam melakukan perjalanan tanpa harus ke pangkalan ojek tertentu misalnya. Jadi user dimudahkan. Kemudian yang kedua ada tujuannya yakni untuk mempermudah pengendara atau driver khususnya dalam mencari pelanggan atau pengguna jasa. Jadi tidak perlu harus ke pangkalan ojek juga untuk berjaga di sana, tapi bisa dari rumah saja untuk mengontrol pengguna jasa tersebut. Kemudian, nah di sini juga ada pun inovasi yang kami berikan yakni seperti penambahan fitur dalam proses pemilihan jenis kendaraan motor. Nah, nanti dari pemesanan motor sendiri ini akan muncul pilihan jenis motornya begitu. Ada motor metik, motor bebek, dan motor sport. Nah, dari inovasi tersebut tentunya kami mempunyai tujuan yakni membantu pengguna dalam kebutuhan atau keinginan jenis kendaraan motor yang diinginkan agar sesuai dan memenuhi kenyamanan dari pengguna jasa. Dalam artian, semisal nanti dari user melakukan pemesanan namun tidak sesuai dengan yang datang begitu, misalnya motornya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, maka dari itu kami bertujuan untuk membuat suatu inovasi dengan membuat fitur pilih kendaraan motor ini. Jadi agar terciptanya nilai rating yang baik dari user atau pengguna. Kemudian di sini ada pengguna atau aktor. Yang pertama ada user, pengguna jasa. Kemudian ada yang kedua sistem, dan yang ketiga driver atau penyedia jasa. Kemudian aktivitas pengguna. Nah, di sini ada 4 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama ada autentikasi login, kemudian ada input data perjalanan, pembayaran, dan pemesanan ojek motor. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas pada diagram aktivitas. Ya, selanjutnya kita masuk ke use case diagramnya. Nah, di sini dari use case diagram pemesanan ojek motor sendiri ini terdapat 3 aktor, user, driver, dan data center Maxim. Untuk use case proses bisnis, proses sistemnya meliputi use case autentikasi login, input data perjalanan, pemesanan ojek motor, dan use case pembayaran. Nah, berikut untuk tampilan use case-nya, use case diagramnya. Nah, di sini ya untuk diingat dalam pembuatan diagram use case ini, yang pertama jangan lupa untuk memberikan use case subject yang kotak besar ini
Nah, use case subject ini berfungsi untuk menampung atau sebagai wadah untuk tempat dari peletakan use case ini, dan relasinya juga terjadi di atas wadah use case subject ini. Nah, di sini dependency include ke use case autentikasi login. Jadi setiap use case di sini saya berikan dependency include ke use case autentikasi login yang diharapkan sebelum melakukan use case ini, input data perjalanan, pembayaran, pemesanan ojek motor diperlukan atau harus melakukan autentikasi login terlebih dahulu. Baru bisa melanjutkan ke proses use case ini. Kemudian dependency extend dari use case input data perjalanan akan menampilkan total biaya dan nilai jenis pembayaran. Ya, betul. Jadi dari input data perjalanan nantinya akan extend ke use case pembayaran ini. Mengapa? Karena setelah kita melakukan input data perjalanan, nanti akan tampil total biaya dari jarak data perjalanan yang kita inputkan sebelumnya. Nah, di sini juga kita melakukan pemilihan jenis pembayaran seperti tunai atau tetap akun. Kemudian generalisasi use case. Sini ada input data perjalanan, pembayaran, dan pemesanan ojek motor. Ya, di sini use case input data perjalanan saya berikan generalisasi karena dalam input data perjalanan ini nantinya kita akan menginputkan lokasi tujuan ataupun keberangkatan. Nah, di sini nggak ada input kota, jadi kita menginputkan kota tempat kita juga, kota lokasi kita berada di mana begitu. Kemudian ada input reservasi. Nah, salah satu boleh dibilang keunggulan dari Maxim sendiri, kita bisa melakukan reservasi sebelum keberangkatan. Jadi kita bisa mengisi tanggal kapan kita akan memesan Maxim ini. Misal jauh hari sebelum berangkat kita pesan, bisa dilakukan dengan input reservasi ini. Nah, berikut untuk penjelasannya. Dari user akan melakukan input data perjalanan. Nah, di sini setiap use case nantinya akan masuk ke atau dikontrol oleh si aktor data center Maxim. Baik dari input data perjalanan, autentikasi login, pembayaran, maupun pemesanan ojek motor. Nah, untuk driver sendiri, dia lebih kepada use case pembayaran karena melibatkan driver nantinya. Dan juga ada pemesanan ojek motor, pastinya akan melibatkan driver ini. Ya, mungkin demikian untuk penjelasan use case diagram. Kemudian kita masuk ke activity diagram. Nah, untuk diagram activity-nya, nah yang pertama di sini autentikasi login. Nah, perlu diingat juga untuk membuat suatu activity diagram diperlukan yang namanya swim lane. Ini untuk pemisah antar organisasi. Sini organisasinya user. Di sini swim lane-nya ada 3 ya. Jadi ada organisasi user, sistem aplikasi, dan data center dari Maxim. Nah, perlu diingat juga untuk melakukan atau membuat suatu activity diagram diperlukan ikon inisial atau status awal untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi diharapkan untuk membuat ikon inisial atau status awal terlebih dahulu. Kemudian di sini yang pertama user,
membuka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian masuk ke sistemnya. Nanti akan menampilkan halaman autentikasi login. Nah, di mana di sini saya berikan icon fork. Jadi dari fork ini akan dilakukan kegiatan atau proses secara bersamaan gitu. Jadi dari user nanti akan mengisi nomor telepon. Kemudian dari pengisian nomor telepon ini, otomatis juga user akan melakukan request kode verifikasi. Nah, disinilah dari fork tersebut saya gabungkan ke join ini, icon join, sehingga menghasilkan satu kegiatan yang akan digabungkan, yakni send request atau mengirim request. Nah, dari kirim request tadi, nanti dari sistem aplikasi akan memproses request tersebut, melakukan loading, kemudian masuk ke data center Maxim. Sini data center menerima request, kemudian melakukan pengiriman kode verifikasi. Nah, saya berikan fork lagi dengan tujuan prosesnya dilakukan secara bersamaan kegiatannya. Nah, di sini kegiatannya user menerima kode verifikasi. Secara bersamaan pula, dari sistem aplikasi akan menampilkan halaman pengisian kode verifikasi itu. Kemudian diberikan icon join, nah menghasilkan satu jenis kegiatan yang digabungkan dari kedua kegiatan tadi, yakni menginputkan kode verifikasi. Nah, setelah menginputkan kode verifikasi, sistem aplikasi akan otomatis akan memproses kode verifikasi tersebut. Nah, apabila cek masuk ke memproses kode verifikasi, kemudian masuk ke data center Maxim melakukan cek validasi kode. Nah, di sini saya berikan ini ya, self flow ke kegiatan ini atau proses ini. Cek validasi kode mengapa? Karena di sini jika validasi kodenya salah, kode yang kita inputkan tadi, kode verifikasi ini, jika salah, dia akan kembali ke sistem lagi. Sistem akan menampilkan halaman autentikasi login lagi. Kemudian mengulang semua proses tadi, lalu kembali ke cek validasi kode. Jadi self flow ini saya artikan sebagai demikian. Jadi proses yang dilakukan secara berulang. Nah, kemudian jika validasi kodenya benar, otomatis akan langsung masuk ke sistem aplikasi akan menampilkan halaman utama dan user pun berhasil login. Nah, perlu diingat juga untuk mengakhiri sebuah alur proses dari aktivitas. Nah, dibutuhkan icon final atau status akhir. Jadi untuk mengakhiri prosesnya, kita harus menggunakan icon ini. Ya, selanjutnya activity diagram untuk input data perjalanan. Nah, berikut saya jelaskan sama seperti sebelumnya. Sini user membuka aplikasi terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian user mengisi form loginnya, lalu melakukan login, sistem aplikasi memproses form login tersebut, melakukan loading, masuk ke data center, nanti akan memvalidasi data login. Jika salah, akan kembali menampilkan halaman login lagi. Namun jika benar, sistem aplikasi akan menampilkan halaman utama. Nah, disinilah user mulai mengisi data perjalanan.
baik kota, lokasi, maupun reservasi. Kemudian digabungkan jadi satu jenis kegiatan, yakni sistem akan memproses data perjalanan tersebut. Kemudian dari sistem menuju ke data center Maxim. Nanti akan menyimpan data perjalanan dari yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini prosesnya selesai. Kemudian ini untuk activity diagram pembayaran. Melanjutkan dari proses input data perjalanan sebelumnya. Sini untuk prosesnya hampir sama. Membuka aplikasi, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman login, user mengisi form login, melakukan login, lalu sistem aplikasinya memproses form login, loading, lalu dari data center akan melakukan validasi. Jika salah akan kembali ke sistem menampilkan halaman login. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian user mengisi data perjalanan. Di sini saya berikan note mengisi kota, lokasi, dan reservasi untuk mempersingkat diagramnya. Kemudian dari sistem nanti akan memproses data perjalanan, data center kemudian menyimpan data perjalanan, lalu dari sistem otomatis akan menampilkan total biaya. Nah, menampilkan total biaya ini dari mana? Dari input data perjalanan tadi. Jadi diambil dari lokasi keberangkatan menuju ke lokasi tujuan. Gitu. Secara otomatis akan ditampilkan oleh sistem aplikasinya. Nah, setelah sistem menampilkan total biayanya, di sini user melakukan pilih menu pembayaran. Jadi dari sistemnya nanti kemudian akan menampilkan jenis pembayarannya, seperti pembayaran tunai atau top up akun Maxim. Nah, dari sinilah digabungkan menjadi satu jenis kegiatan atau proses. Ini user memilih jenis pembayaran yang akan digunakan. Nah, di sini selesai prosesnya, aktivitasnya. Kemudian lanjut ke activity diagram pemesanan ojek motor. Nah, baik, untuk mempersingkat saja, melanjutkan dari pemilihan jenis pembayaran tadi ya. Nah, di sini user memilih jenis pembayaran, saya berikan note memilih tunai atau top up dari akun Maxim. Kemudian user memilih menu pemesanan ojek motor. Jadi user menekan gitu ya menu pemesanan ojek motor. Kemudian dari sistem aplikasi akan menampilkan pilihan jenis motor, jenis kendaraan motor, atau fitur inovasi yang kami berikan buat aplikasi Maxim ini. Nah, di sini ada jenis motor Matic, bebek, ataupun motor sport. Kemudian digabungkan menjadi pilih jenis motor. User memilih jenis motor. Kemudian user melakukan pemesanan. Nah, dari pemesanan ini, sistem memproses pemesanan tersebut. Kemudian data center Maxim menyimpan data pemesanan. Lalu dari sistem kemudian akan menampilkan notifikasi pemesanan. Nah, notifikasi pemesanan ini ditujukan ke driver. Nah, dari sini prosesnya driver menerima notifikasi data pemesanan. Jadi sebelum menerima pemesanan itu harus ada konfirmasi dari driver dulu. Nah, jika driver tidak setuju atau tidak ingin menerima orderan tersebut, pemesanan tersebut, maka akan kembali ke user melakukan pemesanan lagi.
Namun jika drivernya setuju atau mengambil pemesanan tersebut, maka driver akan melakukan konfirmasi pemesanan. Nah, setelah itu, dari data center Maxim akan menyimpan data konfirmasi dari driver sebelumnya tadi untuk diteruskan ke user. Namun di sini data center akan menyimpan data konfirmasi driver terlebih dahulu. Setelah itu, driver akan menuju ke lokasi user sesuai dengan data perjalanan yang diisikan user sebelumnya. Kemudian dari sistem aplikasi nantinya akan menampilkan konfirmasi dari driver atau pengendara. Apakah pengendaranya yang menampilkan konfirmasi driver. Nah, setelah menampilkan konfirmasi driver, user kemudian akan menerima notifikasi pemesanan berhasil. Dari konfirmasi driver tersebut berisikan data dari drivernya, baik itu nama driver, jenis motornya, pastikan sesuai dengan yang dipilih oleh user. Nah, di sini user menunggu driver tiba di lokasi dan aktivitasnya atau kegiatannya pun selesai. Begitu untuk pemesanan ojek motor pada aplikasi Maxim. Selanjutnya, untuk kelas diagramnya berikut untuk gambarannya. Nah, di sini perlu diingat juga untuk sebelum membuat kelas diagram, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu package-nya ini. Icon package namanya, yang kotak besar ini. Sebagai wadah untuk kita membuat kelas-kelasnya, baik bondari, kontrol, maupun entity nantinya. Nah, di sini package-nya saya namakan dengan Maxim, aplikasi Maxim. Nah, dari bondari kelas sendiri, di sini ada bondari autentikasi login. Autentikasi login dengan atribut di dalamnya ada nomor telepon dan kode referral. Kemudian ada bondari perjalanan atau data perjalanan di sini. Sini atributnya ada kota, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan reservasi. Lalu ada bondari pembayaran. Nah, untuk atributnya sendiri ada jenis pembayaran. Kemudian ada pemesanan ojek. Nah, untuk atributnya berisikan jenis kendaraan motor. Kemudian ada bondari driver. Di sini ada nama driver dan jenis motor. Kemudian tentunya masing-masing memiliki kontrol kelas untuk metode atau operasi yang dilakukan di dalamnya. Di sini di bondari autentikasi login untuk kontrol autentikasinya, operasi atau metode yang dilakukan ialah set nomor telepon, get kode referral, set kode referral, set autentikasi login, dan get autentikasi login. Untuk kontrol perjalanan ada metodenya atau operasinya, yakni set data perjalanan dan get data perjalanan. Untuk pembayaran ada get data perjalanan. Nah, ini saya berikan dependensi karena pembayaran membutuhkan data perjalanan gitu. Jadi makanya di sini ada get data perjalanan dan get total pembayaran tentunya dari pengisian perjalanan ini, data perjalanan.
Kemudian ada set jenis pembayaran, ya, melakukan pemilihan jenis pembayaran dan get jenis pembayaran. Kemudian kontrol pemesanan ojek, di sini ada set data perjalanan, ya tentu ya saya berikan juga relasi dependensi ke kontrol perjalanan, karena dari pemesanan ojek sendiri pastinya memerlukan data perjalanan, set data perjalanan, kemudian set jenis pembayaran, ini saya berikan relasi juga dependensi, set jenis pembayaran, set jenis motor. Nah, memilih jenis motor ini. Kemudian ada get total pembayaran dan get konfirmasi driver. Kenapa saya letakkan di sini? Karena dalam melakukan pemesanan ojek tentunya harus ada konfirmasi dari driver. Nah, makanya di sini di kontrol driver ada set nama driver, set jenis motor, set konfirmasi driver. Nah, driver melakukan konfirmasi dan ada get data driver, get notifikasi pemesanan. Nah, dari driver mendapatkan notifikasi pemesanan dari sini. Nah, ini saya berikan dependensi. Oh iya, dari kontrol kelas semuanya ini, saya berikan dependensi ke autentikasi login. Karena memerlukan proses autentikasi login terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke relasi asosiasi berarah ke satu entity pemesanan dengan nilai multiplicity 1 ke 1. Nah, di sini saya jelaskan dari perjalanan. Nah, di sini untuk perjalanan sendiri, setiap kita menginputkan perjalanan, satu perjalanan tentunya hanya melakukan satu pemesanan saja. Jadi, ya setiap kita menginputkan perjalanan, hanya bisa satu kali pemesanan saja. Kemudian sama juga untuk pembayaran, satu kali pemesanan. Untuk kontrol pemesanan ojek, setiap kita melakukan pemesanan ojek, hanya bisa satu kali pemesanan. Nah, kemudian driver juga, di sini opsional, saya berikan 0, 1, minimal 0, maksimal 1. Karena dari driver sendiri bisa mengambil atau tidak mengambil pemesanan tersebut. Jadi opsional dari drivernya tergantung mau ambil atau tidak, 1 atau 0 gitu. Oh iya, di sini saya lupa untuk kontrol autentikasi login harusnya ada asosiasi berarah ke entitas pemesanan ini. Namun di sini saya lupa. Maaf. Nah, relasi dependensi ke kontrol kelas autentikasi login ini ya. Jadi setiap kontrol kelas mengarah dependensi ke autentikasi login. Karena membutuhkan proses autentikasi login terlebih dahulu. Kemudian ya generalisasi dari bondari pembayaran dan pemesanan ojek bondari pembayaran. Jadi di sini saya lakukan generalisasi. Kenapa? Karena membutuhkan dua pilihan begitu. Jadi ada tunai atau top up. Nah, makanya di sini ada atributnya jenis pembayaran. Nantinya kan terisi dari tunai atau top up ini.
Sama juga dari pemesanan ojek, saya lakukan generalisasi karena penambahan fitur ini, pemilihan jenis kendaraan, ada motor matic, bebek, atau motor sport. Ya, seperti itu untuk kelas diagramnya dari perancangan sistem pemesanan ojek motor pada aplikasi Maxim. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.